Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Oh, gimana? Masya Allah. Orang Surabaya Oke, gimana sebentar. nih? Ini sudah masuk podcast ah? Ya enggak, rekam aja dulu. Enggak, santai aja udah, tidak usah terlalu tegang. Oh. Maksudnya apa yang kira-kira bisa Anda sharing di podcast antum? Pertama gini, Ana sangat mengenal antum ya sebagai orang yang selalu diposisikan dengan posisi memimpin dari zaman sekolah, ya kan? Dari bahkan antum dari SMP kan antum udah rese kan, ya maksudnya kayak apa banyak ngatur gitu. Dan jiwa antum jiwa mengatur dari sekian banyak jenis lembaga, ya kan? Dari sekian banyak jenis lembaga, dan Ana yakin antum pasti sebetulnya mampu untuk memilih, atau maksudnya punya pilihan lah untuk ingin membuat lembaga yang seperti apa gitu, ya kan? Nah, kenapa antum bisa kepikiran untuk memilih lembaga sosial dan panti asuhan gitu? Apa yang mendasari antum ke arah sana nih gitu? Karena kan orang taunya antum maksudnya antum cukup dikenal orang yang bengis nih ya. Dan dalam satu sisi kayak ketika ada rasa bengis itu biasanya orang agak kurang simpatik. Nah ini kan padahal sekarang antum nih punya ini nih gitu, megang panti asuhan yang itu tuh benar-benar didasari sama simpatik yang besar biasanya orang-orang yang punya anggapan orang lah ya. Iya. Ini bukan anggapan orang lah. Anggaplah ini anak pribadi lah. Anak tahu karakter antum, kemudian Ana menghukumi karakter antum, kemudian Ana melihat antum sekarang megangnya ini gitu, megangnya lembaga sosialnya yang memang udah jelas-jelas gitu kan, itu kan butuh simpatik besar. Sementara antum dikenal dengan orang yang tidak punya simpatik gitu. Ya secara cover nih, kita kan tidak bisa menghukumi dalam hati orang. Oke. Gimana? Jadi, Ana secara pribadi itu bengis pada hal-hal yang tidak sesuai aturan. Tahu sendirilah gimana ketika ada yang kira-kira tidak beraturan, maka Ana paling terdepan untuk mengurusi itu gitu. Iya. Nah, Ana bengis pada hal-hal yang tidak beraturan. Ana bengis pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, etika, dan ketentuan gitu. Lalu kemudian apa yang mendasari Ana kemudian pada akhirnya mendirikan panti asuhan itu didasari rasa ketidaksepakatan pada kondisi sosial yang ada. Tidak setiap orang hidup enak. Kita hidup enak, tapi tidak semua orang hidup enak. Kita bisa makan, tapi tidak semua orang bisa makan. Setiap orang mendapatkan asuhan orang tua, didikan orang tua, yang itu sangat penting dalam pembentukan karakter seorang anak. Tapi tidak semua anak mendapatkan itu gitu. Nah, akhirnya dari itu yang melatar belakangi kenapa pada akhirnya Bismillah dengan tekad yang kuat kita dirikan panti asuhan gitu. Apalagi adalah anak-anak yang memang kondisinya mohon maaf cacat gitu. Nah, panti asuhan yang sekarang Anda dirikan itu kan panti asuhan yatim piatu plus cacat. Plus disabilitas, bahasa kasarnya cacat begitu ya. Mohon maaf ini agak sedikit bahasa Indonesianya cacat, bahasa Inggrisnya disabilitas. Nah, betul. Ini sebetulnya kenapa pada akhirnya lebih spesifik pada panti asuhan yang menangani anak-anak disabilitas, yatim piatu dan disabilitas lebih spesifik lagi. Ini sebetulnya melalui proses pemikiran yang panjang gitu. Kalau kita lihat setiap panti asuhan pasti anak-anak yang yatim piatu aja, maksudnya normal yatim piatu, tapi kemudian ketika yang tidak normal mereka nggak mau, yang tidak semua ya, tapi kebanyakan seperti itu. Karena anak beberapa kali survei, maksudnya ini ada yang anak yatim piatu cacat, kemudian mau ke panti asuhan kan tidak mau menerima karena kondisi anaknya mohon maaf tunarungu, tunawicara, bahkan tunagrahita. Siapa di sini yang mau mengurusi? Nah, dari proses yang seperti ini, Bismillah ya Allah, ya sudahlah kita bentuk aja sendiri gitu. Kita bentuk sendiri
diri, kita pelajari gimana caranya membentuk yayasan. Oh ternyata harus punya akta notaris, harus punya notaris untuk membuat akta notaris, karena di situ tertuang semua legalitas hukum gitu kan. Kita urusi hal-hal yang bersifat administrasi seperti itu, dan alhamdulillah didirikan. Memang pada awalnya kita susah. Jadi jangan dikira mendirikan panti asuhan kemudian kita banyak uang, kemudian tidak selalu seperti itu gitu. Pada awalnya tetap memang kita babat alas gitu, merangkak bahkan sampai menempuh berbagai cara tentunya yang halal untuk memperjuangkan kehidupan anak-anak ini gitu. Nah gitu, jadi awalnya 1, 2 gitu. Banyak orang juga yang menilai ngapain mendiriin panti asuhan, kayak orang yang sukses, kayak orang yang sudah sukses aja katanya kayak gitu. Nah sebelum berlanjut pada proses pembentukan panti asuhan, kita beralih pembahasan dulu pada nyinyiran pandangan orang yang mengurus sesuatu itu harus sukses dulu. Nah sekarang beralih ke pembahasan sukses dulu ya. Pertanyaan sukses itu apa? Ketika ada orang yang nyinyir, sukses itu apa gitu? Yang menjadi salah dan sudah menjadi kultur pada zaman sekarang ini, banyak orang yang mengkategorikan arti sukses itu adalah dengan tolak ukur materi. Iya dong. Misalkan dia dikatakan sukses hanya karena punya Ferrari. Dia dikatakan sukses hanya karena sudah punya motor Ducati misalkan, atau dan lain-lain lah. Kan itu sebuah pendidikan yang salah, karena memandang kata sukses itu hanya dari materi semata gitu. Tapi itu dari zaman Bani Israel kayak gitu sih sebenarnya. Itulah pendidikan Barat sebetulnya yang untuk menghancurkan cara paradigma seorang Muslim. Sekarang begini, apakah orang tua kita, apakah guru ngaji di kampung-kampung itu tidak sukses? Kan enggak juga. Mereka dapat mendidik anak-anak, lalu kemudian anak-anaknya dapat mengetahui pengetahuan dan lain-lain. Lalu kemudian kalau setiap arti kesuksesan itu diukur dengan materi, apakah orang tua kita yang tidak punya Ferrari itu tidak sukses? Kan enggak juga. Iya, kan punyanya mobil listrik. Tesla ya. Punyanya Tesla. Makanya nggak sukses. Nah gitu. Jadi, masih banyak orang yang mengartikan arti kesuksesan itu adalah dengan tolak ukur harta, dengan tolak ukur materi, dan Ana ingin meluruskan cara pandang yang seperti ini gitu. Artinya sehingga timbullah intisari kesuksesan bagi diri Ana adalah ketika kita bisa membahagiakan banyak orang gitu. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita mampu gitu. Makanya kembali kepada pendirian panti asuhan. Hingga akhirnya kita mendirikan panti asuhan juga sebetulnya ini adalah metode dakwah. Metode dakwah kita kepada ikhwan, kepada jamaah, kepada orang-orang awam yang ingin memperbaiki diri. Ana selalu bilang dimanapun ketika ada anak kesempatan bicara, selalu bagilah kebahagiaan kita itu kepada orang lain. Jadi kebahagiaan itu jangan kita rebut dan makan sendiri gitu. Kita bagi pada orang lain, baik susah ataupun tidak, baik berkecukupan ataupun tidak gitu. Minimal punyailah anak yatim 1 orang, minimal itu. Gitu. Nah, ketika ada orang yang underestimate, hanya nyuruh aja, terus kemudian hanya menggembar-gemborkan saja tanpa melakukan, misalkan kita sudah bisa memberikan bukti, maksudnya ini loh ada anak-anak yang kita urus gitu, yang kemudian dari mana, sebagian orang mempertanyakan dari mana rezekinya ada, rezekinya sudah Allah tentukan gitu. Meskipun memang kita juga harus bergerak, karena kita tahu bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah dengan keadaannya sendiri. Artinya kita harus bergerak gitu. Seperti itu. Nah, hingga akhirnya alhamdulillah berdirilah ini panti asuhan dengan akta notaris tahun 2019.
eh, yang sudah berkegiatan sebetulnya dari tahun 2017 gitu. Cuma baru diakta notariskan tahun 2019 karena proses administrasi yang panjang. Nah, anak-anak yang di sini juga macam-macam, gitu, macam-macam, Ustaz. Apa namanya, tadi kan ada kecacatan. Jadi di sini ada 76 anak, semuanya dengan masing-masing kecacatan. Ada tunagrahita, gitu, cacat mental, gitu. Tunagrahita pun ada yang sangat parah, ada yang biasa saja. Yang sangat parah itu sampai tidak bisa mengikuti instruksi, gitu. Kita nyuruh apa, dia hanya bisa bengong aja. Nah, kemudian ada yang tunarungu, tunawicara, dan lain-lain lah. Alhamdulillah. Jadi, ya seperti itulah. Berjalan sampai sekarang, rezekinya mereka ada saja. Dari mana rezekinya? Ya, kita nggak tahu. Pokoknya mereka ada aja rezekinya gitu. Iya. Tapi itu ya, iya. Jadi ketika ketika orang memang memandang kesuksesan itu dengan materi ya. Cuma kan kadang gini. Nah, orang juga ketika orang itu membicarakan tentang realita, terus ada orang-orang yang realistis, itu juga patokannya ke materi dong gitu. Nah, antum tuh dulu merasa mampu tuh dari sisi apa gitu? Kayak merasa, nih anak-anak pokoknya bakal ketemu nih, itu jalannya. Nah, gitu. Atau emang antum merasa ya cukup sudah menemukan jalannya, atau memang ketika memulai mah sebenarnya masih abu-abu nih jalannya gitu. Masih abu-abu, betul. Gini, mengurus mereka ini yang Anda rasakan lebih mempermudah jalan yang Anda tempuh. Kita memang berusaha, kita punya usaha gitu. Kita punya itu gitu. Ketika usaha yang kita lakukan dalam artian mencari nafkah itu didirikan hanya sebatas untuk mencari makan, hanya sebatas untuk mencari penghidupan, yaitu itu akan berjalan flat aja, itu akan berjalan ya biasa saja gitu. Jadi artinya kita dapat, kemudian kita konsumsi, kita salurkan sedikit banyak, itu akan biasa saja gitu. Tapi ketika setelah adanya mereka, demi Allah, Anda merasakan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Allah berikan banyak. Jadi benar ayat Allah yang berbunyi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan atau solusi dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita mengurus anak yatim gitu dengan kondisi yang tidak punya keluarga, cacat, kemudian terlantar, itu sebagai bentuk atau jalan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga Allah pun meridhoi dan memberikan banyak solusi, memberikan banyak rezeki gitu. Anda rasakan seperti itu. Meskipun semua memang kembali kepada anak-anak lagi, kita harus pintar-pintar mengatur. Ada misalkan orang yang ingin menyalurkan rezekinya, kemudian dipertemukan dengan kita, kemudian ini untuk anak-anak, ya memang kita harus kasihkan untuk anak-anak gitu. Dan itu alhamdulillah ada, dan sampai akhirnya kita awalnya tidak punya asrama, cuma punya 2 kamar, kemudian sekarang alhamdulillah sudah punya 10 kamar gitu. Kita ngebangun terus, kemudian ada masjid, kemudian untuk kebutuhan sandang pangannya mereka alhamdulillah terpenuhi gitu. Terpenuhi. Jadi yang ingin Anda tekankan dalam hal ini adalah apakah dulu Anda mampu? Tidak mampu juga gitu. Maksudnya hanya biasa-biasa saja gitu. Atau merasa Tapi mampu? Kemudian ketika merasa mampu untuk memperjuangkan, mampu dalam artian finansial, alhamdulillah ada. Tapi merasa mampunya itu insya Allah bisa memperjuangkan mereka gitu. Memperjuangkan mereka dari siapa? Dari sisi kita hubungkan ke pemerintah, kita hubungkan dengan dinas sosial, dengan payung yang sudah kita punya. Karena kan sekarang untuk berhubungan dengan pemerintah itu tidak bisa kita langsung berhubungan. Maksudnya tidak kita bisa langsung semaunya hati kita, pengen ini, pengen itu, tidak bisa. Semua tetap sekarang harus prosedural gitu. Siapkan dulu administrasinya, siapkan dulu data dan lain-lain. Nah, Anda merasa mampu di bidang itu, yang itu menjadi sebuah kendaraan dasar untuk membawa mereka
mendapatkan haknya dari pemerintah. Karena sebetulnya kalau kita lihat undang-undang bahwa anak-anak terlantar, gempel dan lain-lain itu kan kewajiban pemerintah, gitu. Bukan kewajiban kita. Nah, tapi kita ketika ingin membantu mereka juga harus jelas administrasinya, payungnya harus jelas, sehingga membawa mereka harus diapakan gitu. Alhamdulillah. Nah, mampu dari bidang itu ya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Begitu. Nah, terus hambatannya apa lagi nih selain nyinyiran netizen, nyinyiran orang-orang sekitar gitu, underestimate, kemudian nah apalagi hambatan yang antum temukan selama antum mengurus ini mengelola panti asuhan ya? Iya, mengelola panti asuhan lebih tepat. Nah, hambatan yang lain apa ya kira-kira ya? Hambatan yang lain secara keseluruhan Ana memandang alhamdulillah tidak ada hambatan yang cukup berarti. Alhamdulillah tidak ada hambatan yang Ana merasa alhamdulillah lah nggak ada hambatan. Ana merasa alhamdulillah tidak ada hambatan. Kekurangan uang untuk makan mereka ada hambatan seperti itu ada, tapi tidak lama gitu. Gini, Ana tuh punya keyakinan seperti ini. Gimana? Mohon maaf. Ana punya keyakinan seperti ini. Jadi, mohon maaf. Orang yang tidak siap. Gimana? Terkait dengan hambatan-hambatan selama menjalankan panti asuhan ini, alhamdulillah Ana merasa tidak ada hambatan yang cukup berarti gitu. Punya keyakinan seperti ini. Mohon maaf, orang-orang yang tidak muslim gitu, orang-orang yang muslim gitu, tidak dalam pemahaman Islam ya. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang bermaksiat sama Allah, bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang memandang syariat-syariat Allah itu masih disepelekan. Itu masih Allah berikan rezeki gitu. Itu masih Allah berikan rezeki. Apalagi kita masa sih Allah tidak memberikan rezeki pada orang yang berusaha untuk menjalankan syariatnya? Masa sih Allah memberikan rezeki pada orang yang tahajud, pada orang yang meminta gitu, pada orang yang berusaha menyisihkan waktunya 15 menit setiap hari untuk sholat duha, untuk memohon? Masa Allah nggak memberikan rezekinya gitu? Nah, cara-cara yang seperti itu yang kita tempuh, kita juga ajari anak-anak untuk seperti itu gitu. Ya alhamdulillah gitu. Hambatan-hambatan yang seperti itu kita merasakan betul, sehingga akhirnya menjadi tidak berarti. Jadi hambatan-hambatan alhamdulillah ada gitu. Alhamdulillah. Itu betul. Gitu, masya Allah ya. Ya. Tapi itu langkah dakwah yang cukup tidak strategis sebetulnya ya, antum tuh memilih. Maksudnya kayak di luar orang tuh jarang yang kepikiran untuk ke arah mau bikin lembaga sosial dan akhirnya bantu anak yatim gitu. Karena mungkin bagi sebagian orang itu gak kece banget gitu. Tapi juga bagi gitu kan. Dan bagi sebagian orang lagi ya tadi gitu hambatannya besar. Udah enggak kece, hambatannya besar kan. Hambatannya dan orang itu selalu memandang ketika orang tadi sih sebetulnya pola tadi, ketika orang memandang lebih sesuatu atau memandang kesuksesan itu dari materi, maka sebaliknya orang juga akan memandang hambatan terbesar dari materi gitu. Ya kan? Betul. Gitu. Makanya ketika anak ditanya ke antum juga pasti arah hambatan itu ya yang berupa materi gitu. Tapi emang begitu adanya. Itu bagi sebagian orang yang memandang bahwa semuanya harus dengan materi gitu kan ya. Iya, tapi maksudnya ternyata kan tidak seperti itu. Betul. Itu sebetulnya pendidikan barat, gaya-gaya yang seperti itu kan sebetulnya pendidikan barat gitu. Tapi sebetulnya nggak sepenuhnya pendidikan barat. Itu tuh udah terjadi dari zaman jadi itu udah terjadi dari zaman Jalut. Kalau nanti baca bukan dari zaman Jalut malah. Jalut gimana? Iya, karena apa? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Terus kayak apa? Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yuta sa'atam minal mal. Jadi udah dari zaman
itu orang itu memandang kehormatan seseorang itu dari mal gitu. Nah, kemudian Allah ajarkan kita untuk memandang seseorang tuh wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Dia tuh mampu memimpin kalian. Karena apa? Karena Allah memberikan karunia yang melebihkan dia dalam segi apa? Ilmu dan jism. Bahkan jism gitu. Dan itu jism itu juga ana bahkan sangat meyakini itu ketika Syekh itu menjelaskan tentang tafsir kayak jism itu bisa membuat orang tuh percaya untuk menaruh urusannya pada orang tersebut. Ya itu sangat bisa dibuktikan dengan antum seterek dan antum akhirnya dipercaya sama orang. Antum dengan badan, ya maksudnya antum nih badan antum ideal. Terus antum wajah antum cukup bisa dibilang dewasa dan dipercaya untuk sebagai orang dewasa gitu kan. Ya enggak? Amin. Maksudnya antum kelas 1 SMA, antum masuk Matahari kemudian orang manggil antum Pak, ya enggak? Iya. Ana kemarin umur 23, Ana masuk KUA, itu kan orang-orang tetap kayak budak leutik badan naon kan. Gitu. Dan jujur memang orang kadang akhirnya underestimate dari fisik juga gitu. Orang kadang melihat ini orang masih kecil. Nah, antum kebetulan dapat itu gitu. Dapat yang memang antum secara fisik cukup bisa dipercaya orang untuk orang mempercayakan urusannya ke antum. Nah itu juga dan added value ya. Dan itu emang Allah ajarkan juga, bahkan emang ya ketika Allah menunjuk Jalut itu ya gitu kan, menunjuk. Iya, jadi ketika Allah itu menunjuk salah satu raja untuk mereka itu ya Allah jadikan orang itu lebih dalam jism dan dalam ilmu gitu, bukan dalam harta, tapi tetap suara mayoritas akan selalu berpihak untuk melihat kemuliaan seseorang itu dari materi gitu. Dari zaman korun ya laitalana mislama utia korun innahu ladu haddin azim gitu kan. Ya Allah, pengen banget kayak korun nih gitu kan. Gitu. Tapi kan kayak wailukum sawabullah khairun liman amana wa amila salihah gitu kan. Gitu. Jadi kayak ente orang-orang tuh pada pengen kayak korun, ente tuh sebenarnya tinggal beramal ente bisa lebih mulia dari korun kan. Dan berakhir dengan korun tenggelam gitu. Ya itu sudah pola sejak dulu. Tapi ya semoga lah hambatan-hambatan yang memang dianggapkan orang terutama dalam masalah materi bisa Allah mudahkan. Nah, sekarang pesan untuk kawan-kawan, untuk orang-orang yang memang tidak seperti antum secara hari ini mungkin spesifik mengurusi anak-anak yatim. Bagaimana sikap kami untuk bisa tetap berbuat baik kepada anak yatim seperti antum? Atau apa nih langkah mudah untuk bisa berbuat baik kepada anak yatim, karena kan itu juga salah satu yang Allah juga selalu dengungkan dalam Al-Quran dong gitu kan, yang selalu Allah perintahkan dalam Al-Quran, salah satu perintah Allah juga gitu tuh kan. Kalau pesan anak tentu ya berusahalah untuk selalu memberikan kebahagiaan pada orang lain gitu. Kurangi pada setiap orang, kurangi untuk mencari kesalahan orang gitu. Justru kita harus lebih berpikir apa yang kira-kira kita bisa berikan kebahagiaan ini pada orang lain gitu, pada lingkup yang kecilnya adalah pada keluarga, anak dan istri gitu. Tapi pada lingkup yang lebih besar adalah pada umat muslim pada umumnya gitu. Jadi pola pikir itu harus bentuk bagaimana cara kita memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang lain. Tentu itu wasiat-wasiat tentang ketakwaan, bertakwalah kepada Allah, itu tentu menjadi prinsip besar ya bagi seorang muslim, itu kewajiban. Cuma lebih daripada itu kita harus selalu berusaha ingin memberikan kebahagiaan orang lain. Terus kemudian yang kedua, harus menyarankan atau berbagi, menasehati lah. Harus punya adab dalam segala sesuatu gitu. Baik itu pedagang, misalkan pedagang, ya harus punya adab dalam hal dagang. Kemudian dokter, guru juga harus punya adab dalam keprofesiannya itu. Karena sesuatu yang menggunakan adab, insya Allah akan menimbulkan kebahagiaan pada akhirnya gitu. Gitu. Adab itu kan dalam konsep Islam itu menjadi gambaran manusia ideal gitu, yang dinamakan dengan ketakwaan kan. Selalu datang perintah-perintah Allah, ittaqullah, kemudian
takwa, ittaqullah, kemudian bertakwalah pada Allah, kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwanya. Takwa ini adalah gambaran ideal konsep Islam gitu, secara dalam pandangan konsep Islam gitu. Takwa ini harus dibentuk oleh adab gitu, dalam segala hal. Jadi beradablah dalam segala hal gitu. Jika itu guru, maka beradablah dalam guru. Jika itu dokter, beradablah dalam dokter gitu. Dari situlah akan muncul kebahagiaan. Karena kita totalitas kan, memberikan itu kita totalitas. Kemudian jika yang sudah mampu, misalkan secara finansial dan lain-lain, tapi tidak mampu, apalagi saya tidak menyarankan untuk setiap orang mendirikan panti asuhan, setiap orang mendirikan lembaga yayasan, tidak, karena setiap orang punya kesibukannya masing-masing. Tapi jika ada yang sudah mampu secara finansial, punya tekadlah untuk selalu membantu mereka, anak-anak yatim ini di panti asuhan gitu. Sisihkan, karena itu letak kebahagiaan itu di situ. Letak kebahagiaan itu adalah ketika kita memberi demi Allah. Letak kebahagiaan adalah ketika kita memberi gitu. Bagi yang punya harta, juga harus cerdas dalam mengelola dan memanage harta itu sendiri. Makanya Rasulullah kan menekankan kita harus punya strategi juga dalam beramal gitu. Artinya bagaimana harta yang sedikit ini bisa menghasilkan pundi-pundi pahala yang sangat besar. Contoh yang sudah punya harta misalkan, ya ketika ada pembangunan, misalkan ketika ada lembaga panti, kemudian yatim piatu dan lain-lain, harus selalu berlomba. Oke saya tangani gitu. Karena dari situlah pahala akan mengalir gitu. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu bisa menumbuhkan kebahagiaan dan lebih mudah Allah mudahkan segala urusan hidupnya gitu. Itu kembali kepada penekanan bahwa kebahagiaan itu tercipta ketika kita memberi gitu. Kalau bagi Anda seperti itu, mudah-mudahan setiap orang pun dapat punya motivasi seperti itu, sehingga berlomba-lomba untuk bersedekah dan kembali kepada poin kedua, punya adab. Baik, insyaallah. Masya Allah, semoga lancar terus urusannya ya, Ustadz Ishak. Amin. La haula wala quwata illa billah. Semoga lancar terus, semoga juga terus urusan yayasannya Umul Mahmudatul Azhar. Insyaallah tahun depan kita akan mendirikan pondok pesantren. Nama pondok pesantrennya Ma'had Ibadur Rahman Islamic Boarding School. Maaf ini menjelaskan dulu konsep ke depan ya. Jadi insyaallah, jadi Yayasan Ummul Mahmudatul Azhar ini punya dua kegiatan gitu. Kegiatan pertama yaitu panti asuhan. Yang kedua nanti yang insyaallah kita akan buka tahun depan di tahun ajaran 2021 itu Ma'had Ibadur Rahman Islamic Boarding School. Untuk siapa Ma'had ini? Untuk umum, secara umum ini untuk umum. Siapapun yang ingin masuk ke sana ahlan wa sahlan, dan kita sangat berbahagia sekali. Tetapi kita juga akan memprioritaskan anak-anak yang memang dengan kondisi yatim piatu. Tapi dia normal secara akal. Dia normal gitu. Dia normal secara akal. Nah, konsepnya nanti pondok boarding school juga akan ada skill-skill yang lain seperti digital, kemudian seperti peternakan, pertanian, kemudian lain-lain lah. Gitu. Untuk tingkat SMP gitu. Nah, jika panti asuhan adalah untuk menaungi anak-anak yang disabilitas, adapun pesantren nanti untuk menaungi yang umum, secara umum adalah umum, tapi kita akan memprioritaskan yang yatim piatu tapi dia normal secara akal seperti itu. Mudah-mudahan Allah lancarkan, mohon doa. Allah lancarkan. Sekarang sudah mulai pembangunan kelas sudah mulai sebanyak 28 ruang, dan pembangunan masjid sudah selesai alhamdulillah. Jadi kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mari kita sama-sama berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Tamam, insyaallah.
Ana daftar inilah apa namanya jadi tukang sapu lah. Tukang sapu. Jadi model antum. Tukang sapu kamar mandi. Ana mau nyapu kamar mandi. Amin. Insyaallah antum Taib lah. akan Jazakallah lebih khair besar gitu. atas. Ana yakin antum menjadi orang besar, Arif. Masya Allah, Ustaz. anak kecil anak. Sampai hari ini anak masih kecil aja. Anak. Baik. Barakallahu fikum, jazakallah khairan atas sharingnya Ustaz Ishak Farid. Wa iyyakum Assalamualaikum warahmatullahi wa iyyakum. wabarakatuh.